Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kami di Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi. Oke, kali ini bersama saya Ika Yulia Anggraini sebagai MC untuk podcast kali ini. Dan tentunya saja seperti yang kita lihat, saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh narasumber saya, yaitu salah satu dosen di Stikes Budi Luhur Cimahi. Oke, mungkin kita langsung perkenalan saja ya. Ini dengan Ibu Sofa Fatona. Ya, Ibu Sofa. Nah, Ibu Sofa ini adalah salah satu dosen di Stikes Budi Luhur Cimahi. Kalau boleh tahu, Ibu Sofa mengajar di prodi apa ya? Saya kalau home base-nya di prodi profesi kebidanan, tapi mengajar juga di D3 kebidanan, lalu di S1 kebidanan, dan sekarang tambah lagi ada D3 keperawatan dan S1 keperawatan. Oh, termasuknya udah menyeluruh ya Bu ya? Iya. Iya. Nah, kalau boleh tahu Ibu itu mengajarnya di mata kuliah apa dan di tingkat berapa aja nih Bu? Kalau yang D3 keperawatan, S1 keperawatan, terus D3 kebidanan ya, dan S1 kebidanan itu saya ngajar juga agama kalau untuk seluruhnya. Tapi juga kalau ya di D3 kebidanan saya juga ngajar asuhan neonatus, lalu kesehatan reproduksi dan KB. Gitu juga dengan di profesi juga. Itu semua tingkat ya Bu ya? Dari tingkat 1 dan tingkat 2. Tingkat 1 dan 2 saja. Kalau untuk teman-teman nih yang sebelumnya pernah kuliah di sini pasti nggak asing ya dengan wajah Bu Sofa yang sudah mungkin mengajar di seluruh mata kuliah dan juga seluruh program studi di Stikes Budi Luhur Cimahi. Nah, kalau Ibu, kalau boleh saya tahu aktivitas yang Ibu lakukan akhir-akhir ini apa ya Bu ya? Selain mengajar, Ya. juga saya juga sebagai fasilitator juga di beberapa pelatihan, lalu juga ya sebagai ibu rumah tangga dari 2 orang remaja ya. Oh, iya. Mungkin ini sangat menyambung mungkin dengan tema yang akan kita bahas kali ini, karena Ibu mungkin salah satu figur dari orang tua yang mempunyai anak remaja. Dan untuk tema pembahasan kali ini juga nih berhubungan dengan pergaulan remaja masa kini ya. Nah, kita mungkin sudah tahu nih dampak dari pergaulan anak remaja ini apa saja sih. Nah, mungkin kalau boleh tahu untuk cara mengembangkan nih pergaulan yang sehat untuk kalangan remaja itu gimana sih Bu? Pergaulan, cara pengembangannya ya. Iya. Yang pertama, apalagi saya juga punya anak remaja ya, 2 remaja. Itu sangat saya rasakan sendiri sebagai orang tua. Memang di dalam ruang lingkup itu kita memang harus menanamkan kesadaran tentang agama gitu. Jadi remaja yang sehat itu kita harus tahu nih, apalagi pergaulan sekarang ya. Berbeda mungkin dengan zaman saya kali ya, mungkin atau zaman Bu Ika juga ya. Nah, itu dari agama memang kita harus menyadarkan gitu, peran orang tua tuh di sini sangat penting. Dari segi agama bagaimana cara mendidik gitu ya, memang agama itu harus dari rumah gitu, nggak bisa mungkin kalau sekarang pergaulan banyak sekolah-sekolah yang memang udah dengan agama, tidak hanya di sekolah saja tapi harus dari rumah juga, Peran gitu. orang tua ya Bu? Peran orang tua juga gitu, dan juga lingkungan juga sangat mempengaruhi. Nah, itu dari kesadaran agamanya. Lalu pertemanan. Lingkupnya ya Bu ya harus. Iya, memilih teman itu memang sangat penting ya, gitu. Apakah teman yang bisa membawa ke arah yang positif itu seperti apa? Apalagi sekarang kan banyak remaja mungkin yang bullying ya di sekolah-sekolah, terus geng-geng motor gitu ya. Nah, itu pun saya merasakan sendiri gitu ya, anak ada pertemanan, kalau mungkin karena anak sekarang tuh banyak yang krisis kepercayaan diri ya. Itu. Jadi memang saya pokoknya yang penting punya teman aja gitu. Jadi tanpa akhirnya pilih ya Bu ya. Iya, tanpa pilih. Kalau kita kan zaman dulu mungkin kita pengennya berteman sama yang pintar ya, supaya terbawa pintar. Kalau sekarang yang penting diakui dulu sebagai kita tuh pengen anak jadi anak hits sekali ya Bu ya. Iya, gitu. Jadi harus sekarang ada pengakuan gitu. Jadi supaya nggak terlihat kalau anak zaman sekarang bahasa gue cupu ya atau apa ya. Nah, itu seperti itu.
Terus juga anak-anak harus mengisi banyak kegiatan waktu positif. Nah, makanya sekarang banyak orang tua ya yang melibatkan anak untuk ikut kegiatan musik kah, gitu kan, atau mungkin olahraga kah, atau mungkin les-les dan sebagainya. Walaupun ada beberapa anak yang tidak mau ikut, gitu, karena terpaksa gitu ya. Tapi sebenarnya itu peran orang tua tuh sangat baik sekali, mungkin apalagi dengan pergaulan saat ini. Nah, itu seperti itu. Jadi saya merasakan sendiri gitu ya. Saya harus melibatkan anak untuk ikutan kegiatan-kegiatan selain di sekolah dan kegiatan juga di luar, dan juga kita juga harus bisa mendekatkan diri dengan anak, karena kalau bisa sih orang tua jadi teman ya, gitu kan. Mungkin kalau sekarang banyak yang apalagi udah mulai gadget ya, kadang orang tua juga masih sibuk dengan handphone, ya kan, tanpa memperhatikan anaknya ya. Betul, tanpa memperhatikan anak. Nah, itu yang memang banyak yang terjadi ya. Nah, itulah peran. Mungkin kita banyak yang orang tua, saya pun sendiri mungkin hafal secara teori, tapi pada saat prakteknya ya mungkin agak berbeda kok. Beda ya anak zaman sekarang sama yang dulu. Memang beda ya Bu, anak zaman sekarang perbedaannya itu kontras banget ya Bu ya. Iya, sangat kontras. Jadi memang kita harus terus juga memilih lingkungan. Nah, itu lingkungan, selain memilih teman, mungkin lingkungan di rumah bagaimana gitu kan. Kita sebagai keluarga mungkin peran mendekatkan diri dengan anak-anak. Apa sih yang menjadi perkembangan anak dari sekarang tuh seperti apa? Jadi kita juga harus tahu gitu ya, harus tahu gimana sih anak sekarang, bahasa-bahasanya gitu kan. Apalagi sekarang anak lebih banyak ke gadget ya. Mungkin temannya itu seperti itu. Nah, kita juga harus bisa tahu apa sih yang dimainkan atau apa yang sedang tren nih sama anak-anak. Harus mengikuti perkembangan zaman juga ya Bu ya. Harus mengikuti perkembangan zaman sekarang. Terus juga sekarang tuh kan banyak anak-anak antara lawan jenis tuh sangat dekat ya. Iya. sangat dekat. Nah, itu sehingga mungkin dari gaya pacaran gitu ya, mungkin yang tadinya awalnya berteman atau apa. Kalau zaman dulu kan, kalau saya yang rasakan gitu ya, kita berteman itu kan ada kelompok belajar mungkin ya, Bu Ika ya, pernah ya merasakan kelompok belajar dengan teman, tapi kan teman kita tuh banyaknya yang mungkin dapat itu si A tuh pinter, jadi saya tuh pengen ikutan pinter gitu kan. Nyarinya tuh mungkin hal-hal yang positifnya ya Bu ya. Kalau misalkan orang yang pintar, pasti kita juga ingin terbawa pintar ya Bu ya. Iya gitu. Jadi memang kita harus melihat gitu ya seperti apa. Jadi kalau bisa sih jangan terlalu dekat dah dengan lawan jenis gitu, ada batasan-batasannya. Kalau sekarang kan kayaknya banyak ya yang kayaknya tuh kalau laki-laki dengan perempuan gitu ya, dengan pergaulan sehingga banyak terjadi sampai seks bebas ya, banyak yang seperti itu, agak miris juga. Makanya di situ juga peran orang tua juga memang sangat penting gitu ya. Jangan hanya mungkin kita selama di sekolah terlihat mengandalkan di sekolah saja walaupun dengan guru, tapi ya tidak hanya tanggung jawab guru, kita juga sebagai orang tua di rumah pun juga harus bertanggung jawab. Nah, itulah harusnya dampak pergaulan yang sehat tuh kita memang harus lihat dari sampai sejauh itu. Iya, baik. Jadi mungkin sangat penting banget ya peran orang tua tuh, dimana kita tuh harus mengawasi anak kita mulai dari lingkungan sekitar, lingkungan rumah maupun lingkungan sekolahnya. Ini bukan maksudnya membatasi ya Bu, tapi kita juga harus tahu nih lingkup anak kita tuh kayak gimana agar tidak terkena dampak negatifnya nih. Apalagi sekarang kan tuh emosional anak tuh ya kan, sangat naik turun naik turun, mut-mutan kan ya. Nah, itu jangankan dengan teman, mungkin kita juga, saya merasakan kalau misalkan ke anak gitu ya, misalnya ya tunggu dulu sebentar gitu ya. Terus kadang kita juga kan minta tolong juga nggak sabaran juga gitu ya. Jadi kita juga sebagai orang tua juga harus bisa menstabilkan emosi kita, dan sehingga anak juga menjadi contoh kan. Nah, itu jadi kita juga harus tahu. Lalu juga etika, karena etika zaman sekarang ya, anak-anak sekarang ya beda kan. Kalau dulu mah kalau kita ngobrol dengan orang tua tuh nunduk ya kan. Ini sudah mulai, kalau anak sekarang mungkin udah mulai bisa menyela mungkin ya Bu ya. Iya, dengan maksudnya mungkin karena mengekspresikan pendapatnya. Bentuk itu mungkin kalau anak sekarang memang kita harus nggak bisa kita ini kamu dulu harus gini ya, nggak bisa dijudge. Kita juga harus memberikan kesempatan untuk anak melakukan pendapatnya seperti apa gitu. Oke, nah ini penting banget nih. Jadi orang tua di luar sana ini harus paham nih cara untuk perkembangan anak
yang pergaulannya secara sehat itu seperti apa. Nah, itu mungkin bisa jadi pembelajaran kita juga ya. Mungkin bagi orang tua ataupun calon orang tua seperti saya mungkin ya Bu ya. Nah, saya ada pertanyaan lagi nih Bu. Kalau untuk faktor-faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas itu apa sih Bu? Itu tadi yang pertama dari keluarga. Ya bisa aja kan, Iya, betul Bu. apakah di rumah gimana Iya. perilaku di keluarga, apakah mungkin kan sekarang mungkin ada apa ya namanya, orang tua mencontoh nggak yang hal-hal Iya. yang baik gitu Iya. ya, harusnya kan mencontoh hal-hal yang baik. Mungkin kan ada beberapa ya sekarang orang tua yang eh, kita nyuruh ke anak nggak boleh nonton gitu Iya, ya, tapi kita orang sendirinya juga melakukan ya Bu kita ya. melakukan gitu ya. Nah itu seperti itu, sehingga bisa aja ini. Terus mungkin teman, Iya. ya faktor dari teman. Nah karena mungkin itu tadi tadi ada batasan ya, orang tua misalkan nggak boleh ini apa namanya, misalkan main sama si ini gitu-gitu, tapi anaknya mungkin nggak merasa nyaman atau apa, padahal mah mungkin jangan dilarang, cuman kita tetap mengawasi anaknya seperti Mengontrol apa. ya, Bu, ya. Karena memang mungkin atau diajarkan pentingnya bagaimana sih pergaulan, atau misalkan hal kecil lah, pendidikan seks ya kan ya, memang harus diajarkan dari sedini mungkin gimana sih pendidikan seks pada anak tuh. Misalkan kalau anak perempuan yang sudah akhil balik, gimana sih kalau sudah mens tuh seperti apa, terus yang laki-laki juga sama kan. Nah itu seperti itu bagaimana. Nah itu sebenarnya peran orang tua, jangan sampai dia mencari ya kan ya, mencari di luar gitu kan. Betul. Karena kan anak sekarang mah pintar ya, apalagi Informasi itu dari mana aja ya Bu? bisa dapat dari mana aja, apalagi dengan akses sekarang semua anak pasti punya handphone, bisa mengakses dari internet mana saja gitu ya. Kalau kita nggak saring-saring, pandai-pandai ya itulah gitu. Karena saya pun juga sama merasakan gitu ya, hampir gitu ya. Karena itu ternyata di anak apa, saya pernah ngecek gitu ya handphone anak, mungkin karena saya jadi akhirnya tidak sopan, merasa tidak sopan, tapi saya izin gitu, minta maaf juga ke anak. Ternyata di dalam grup itu ada mungkin temennya yang gambar-gambar kan sekarang kalau WA itu ada stiker ya kan. Nah ada stiker, saya ternyata kok ini ada apa, padahal kan maksudnya saya dari kecil juga mengajarkan tentang pendidikan seks, seperti apa jenis kelamin laki-laki tuh bentuknya gimana gitu ya. Bahasanya juga tidak bahasa disamarkan istilah-istilah gitu ya, tapi memang terbuka ya Bu, terbuka gitu kan. Kalau perempuan seperti apa, akhirnya pas saya cek, mungkin anak saya cuma baca aja memang sih gitu ya, tapi kan dari temannya itu bisa berdampak sangat luas. Karena kan kalau kita di rumah berapa persen sih kita kumpul sama anak, apalagi misalkan saya sendiri yang ibu bekerja gitu ya, dari pagi sampai sore, ketemu malam, kadang anak malam saya pulang anak udah tidur gitu ya, jarang ngobrol lah gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih tetap memantau gitu ya. Baik, kalau saya tuh sekarang karena anak udah mulai beranjak remaja gitu ya, agak deg-degan juga gitu ya, kok melihat juga dari teman-teman yang udah punya anak remaja juga pergaulannya seperti apa. Ya kita juga tetap introspeksi diri, bukan kita ngajarin hal yang bahwa kita tuh benar ya, karena kita juga bisa ke anak-anak juga tadi temannya itu sendiri yang apa namanya, ngajarin hal-hal yang tidak baik. Nah itu mungkin bukan sepenuhnya salah dari anaknya ya Bu ya. Mungkin ada kalanya juga orang tua tuh salah. Nah itu mungkin kurang perhatiannya atau mungkin kurang edukasinya, itu mungkin bisa jadi salah satu faktor penyebabnya ya Bu ya. Iya betul. Kalau menurut Ibu sendiri untuk penggunaan gadget nih, untuk anak Ibu itu dianjurkan di usia berapa sih Bu? Kalau waktu itu mah kan sebenarnya karena pandemi ya, Keharusan ya Bu. Keharusan ya, karena maksudnya pada saat saya sih inginnya pas awalnya, karena saya punya aturan nanti SMP saja punya gadget gitu ya, karena udah mulai beranjak dewasa. Tapi karena pada saat 2000 pandemi itu 2020 19 ya, 19 itu mau tidak mau saya terpaksa memberikan gadget gitu. Tapi ya. Dibatasi, saya batasi anak saya
saya punya apa sih kayak aplikasi kayak Family Link itu loh. Iya, Jadi kita bisa ngontrol kayak untuk sosial media for kids gitu ya Bu ya, khusus Iya, untuk khusus anak-anak. Iya. aplikasi mana aja yang boleh di-download. Nah, itu terus juga saya bisa matikan dari aplikasi tersebut. Oh, tapi Ibu bisa mantap kan ya Bu? Ya? Bisa kelihatan, jadi misalkan nih main game dia habis berapa jam. Iya. Nah, saya bisa atur dia download aplikasi mana aja, aplikasi mana yang boleh saya nyalakan dan aplikasi mana yang saya off-kan. Nah, itu kan karena kan ini ternyata ngeling ke orang tua ada. Dari email mungkin ya Bu bisa? Iya, email, terus ada aplikasinya. Jadi saya bisa matiin kalau misalkan udah lebih dari jamnya, saya bisa matiin. Jadi handphonenya mati sendiri. Iya. Gitu. Mungkin soalnya kan sekarang anak-anak juga mungkin bahkan selain remaja, anak-anak di usia SD atau mungkin TK bahkan ya kan ya. punya sosial media ya Bu Iya, ya. hampir Itu kan pengaruhnya sangat buruk banget ya Bu kalau misalkan anaknya gak bisa ngontrol gitu. Perkembangan zaman kan sekarang banyak banget yang membahasnya tuh hal-hal yang mungkin di luar usianya ya Bu ya. Nah, itu mungkin teman-teman semua harus bisa mengontrol nih, apalagi untuk orang tua itu harus bisa ngontrol dari penggunaan gadgetnya, lalu sosial medianya. Itu mungkin kalau anak-anak nggak dianjurkan ya Bu untuk penggunaan sosial media ya Bu ya. Iya. Baiknya tetap ya kita tidak bisa hilang ya, walaupun sekarang digital makin marak, tetap peran orang tua di situ, apalagi tambah lagi pergaulan dengan teman-teman, karena kan biasanya anak itu si A tuh dibeliin kok saya enggak gitu ya. Nah, itu seperti itu, bahkan banyak lah. Yang penting asalkan kita memberikan penjelasan yang baik, dan juga kalau misalkan ada hal anak yang ingin ditanyakan, orang tua bisa memberikan jawaban yang memang anak itu merasa puas dengan jawaban tersebut. Jangan sampai dia bertanya dengan yang lainnya, teman yang lainnya, tapi ternyata pertanyaannya nggak sesuai gitu ya, atau misalkan mungkin temannya memberikan arahan yang tidak baik. Nah, itu seperti itu. Memang harus kita harus kontrol juga ya Bu ya, gimana, dan kita juga harus bisa memberikan nih jawaban yang benar. Dan kalau misalkan untuk edukasi seks itu emang harus kita tanamkan ya ke anak-anak. Nah, untuk itu juga harus terbuka, jangan sampai kayak menyamarkan gitu ya Bu ya, nama-namanya itu kadang kan anak-anak juga nggak paham ya Bu ya. Iya, betul. Nah, untuk kalau dampaknya sendiri nih Bu, untuk pergaulan bebas itu apa sih Bu? Ya, banyak tadi ya, seks bebas ya itu kan, seks bebas banyak dampaknya, marak apalagi sekarang ya, kayaknya itu kayak lumrah ya Bu ya. Iya, sekarang tuh menjadi hal yang lumrah gitu ya, gitu itulah. Tapi ya memang itu harus dari agama, memang harus fondasi tetap fondasi agama. Nah, fondasi agama tetap harus ditegakkan. Nah, itu yang memang ini, hingga akhirnya kan juga kita ngasih tahu bagaimana kalau anak sudah akhil balik gitu ya. Nah, itu baik anak perempuan, anak laki-laki. Sekarang karena anak perempuan, anak laki-laki sama-sama aktif, jadi saya merasa kayak ya itu, terus pergaulan dengan teman, apalagi sekarang lagi marak-maraknya sesama jenis ya. Nah, itu LGBT ya Bu ya. Mungkin aku rasa keyakinan orang tua dengan tidak yakin gitu ya. Memang ada sisi baiknya, kita anak itu harus mandiri. Ada juga mungkin ada orang tua yang protektif dengan suami. Orang tua didampingi tanamkan dalam diri anak ya.
biasanya kalau narkoba nggak langsung ke narkoba mungkin ibu ya kumpul dulu apalagi sekarang banyak jenis jamu gitu ya kumpul dulu perkumpulan Oh, jadi sudah ada batasan ya. Bagus ya Bu ya. Oh, sudah tersedia. Oh, ya. Hmm, snacknya dan makan berat ya. Ya, lingkungannya ya Bu ya. Iya, dibebaskan ya Bu ya. Iya. Iya, betul Bu. Iya. Kasih uang aja cukup ya Bu ya. Iya, betul. Iya, iya, jadi mungkin kalau untuk konsumsi nih, konsumsi dari anak itu juga mungkin salah satu faktornya juga dari faktor mungkin kayak tadi Ibu dari sekolahnya mungkin yang memadai ataupun kalau misalkan yang wanita karir nih kayak Ibu nih, itu mungkin bisa mensiasati ya Bu ya. Kalau misalkan sebisa mungkin waktunya itu dipakai untuk sebelum berangkat kerja mungkin dipakai untuk menyiapkan bekal untuk anak, iya. Nah, kalau untuk kenapa sih Bu kalau misalkan kita tuh di kalangan remaja itu sangat rentan banget terkena pergaulan bebas? Oh iya, lingkup lingkup teman ya Bu ya. Iya, ada yang kurang, iya, iya, iya. Oh iya, iya. Oh iya. Iya, dikontrol ya Bu ya. Iya. Jadi penting banget ya Bu tahu karakter dari temennya itu kayak gimana agar mungkin kedepannya nggak salah pergaulan nih. Kalau misalkan kalau sampai anaknya itu salah pergaulan, Ibu cara menanganinya gimana Bu? Iya, teman yang lain. Iya, iya,
pendekatan ya ke anaknya. Oh iya, mulai dekat ya Bu ya. Ya. Iya, 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 iya betul. Iya. Karena mungkin anak sekarang harus kalau misalkan orang tua tidak melakukan pendekatan, pasti nanti anak itu ngerasa kayak kurang gimana ya, kurang ada teman bercerita ya Bu ya. Jadi nggak bisa mengungkapkan secara detail apa yang dia rasakan, apa yang sedang terjadi di kehidupannya mungkin ya Bu ya. Iya. Dan anak perempuan, iya, treatmentnya beda ya Bu. Iya. Oh, iya. 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 Iya, betul Bu. Iya. Iya. Betul Bu. Jadi mungkin memang sih anak sekarang itu memang sangat butuh teman gitu ya Bu, sosok. Jadi orang tua itu bisa jadi sosok teman, sahabat dan juga guru ya Bu ya, di selain guru di sekolah juga orang tua juga salah satu guru di lingkungan rumah ya Bu ya. Iya, betul Bu. Iya. 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 Iya, terkadang orang tua juga bisa terkena bumerangnya ya Bu ya. Mungkin anak itu salah, tapi mungkin kitanya juga nih yang sebagai orang tua harus introspeksi dulu. Apakah anak itu salah karena kita atau karena faktor lainnya ya Bu ya. Jadi keluarga tuh emang harus jadi rumah anak-anak kita ya Bu ya. Oke, mungkin pembahasan kita ini sudah cukup panjang ya Bu ya, dan sangat mungkin sangat memberikan pencerahan nih untuk kita, khususnya untuk kaum orang tua ataupun remaja mungkin yang mendengarkan di rumah saat ini juga bisa nih jadi salah satu edukasi untuk kita agar dapat eh, mengetahui nih batasan-batasan mana dan gimana cara pergaulan anak pada saat ini. Oke, mungkin terima kasih Ibu Sofa atas pembelajaran yang sudah kita dapatkan hari ini. Semoga teman-teman juga bisa mengerti dan bisa memahami serta bisa mengaplikasikan semuanya di kehidupan yang sedang kita jalani ini. Baik, mungkin saya Ika Yulia sebagai MC pada kali ini. Mohon maaf sekali apabila ada perkataan atau perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih sudah berjumpa di Kampus Hebastikes Budiluhur Cimahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.